Halo, horas may kita salud na kamanayan namin do kadungan na hinahulungan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersyukur dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Rabu 16 April 2025 diambil dari Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di hata-bata di dok, dungi di bongo 7 majoroi, di pebeli masiania kasih paggadis, minna mamadok nesida, natar surat do, bagas partangyangan do bagassu, hape gabeliang paddoboat doi, di baik kamu. Ido yang gosahat, nah demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang datang ke gereja pasti mempunyai tujuan utama adalah berjumpa dengan Allah. Dia butuh ketenangan, dia butuh sebuah hubungan intim dengan Tuhan karena dia ingin berjumpa dengan Tuhannya si pemberi keselamatan itu. Layaknya orang yang makan, tiba-tiba datang pengamen atau orang yang ribut-ribut, dia nggak mau, dia harus tenang mengerjakan makanannya. Demikian juga orang yang kerja yang sedang fokus, dia tidak mau diganggu oleh apapun. Demikianlah orang yang datang ke gereja berjumpa dengan Allah. Itulah kenapa dalam renungan harian hari ini merupakan salah satu renungan yang selalu kita ingat. Ketika Yesus menghardik marah kepada orang-orang yang sedang berdagang di tengah-tengah sekeliling gereja itu. Pada hakikatnya, orang yang berdagang itu niatnya baik. Karena memang dalam tafsiran itu, orang itu berdagang untuk memberikan kelengkapan. Mungkin ada orang yang jauh datang ke bait suci, tidak bawa kurban, maka mereka menyediakan kurban itu, memberikan berbagai perlengkapan ibadah kepada orang-orang. Hanya saja kemudian itu disalahgunakan oleh komoditas mereka, dengan menggunakan tanda kutip komoditi itu kemudian untuk memonopoli harga. Kemudian untuk menjatuhkan sesamanya dengan melakukan berbagai keserakahan dalam tindakan itu. Maka Yesus marah dan mengatakan, kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia tidak suka bahwa gereja menjadi sarang penyamun, sarang keserakahan, sarang keegoisan di tengah-tengah kehidupan itu. Bukan berarti dia melarang, ada berbagai praktek yang bisa dalam tanda kutip membantu untuk kelengkapan gereja tersebut. It's no problem. Tapi ketika itu menjadi bagian dari keserakahan, keegoisan, itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang banyak yang dihardik Yesus pada saat itu, bisa saja terjadi pada hari ini. Ketika banyak orang yang kemudian lebih sibuk untuk mengurus di luar. Ibadah sedang berlangsung, sibuk ngurus di luar. Ibadah sedang berlangsung, ngomong-ngomong. Ibadah sedang berlangsung, orang-orang sibuk untuk melakukan berbagai aktivitas di luar sana. Hanya formalitas dan bahkan perjumpaan dengan Yesus itu, dengan Allah itu, tergantikan dengan teknologi informasi sekarang yaitu handphone, yang kemudian menjadikan orang lebih banyak melihat ke bawah, bukan lagi melihat lurus kepada salib itu. Maka wajarlah kemudian dalam tanda kutip banyak sarang penyamun tata gereja. Karena apa? Fokusnya sudah hilang. Karena banyak orang yang mulai egois, hanya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan sendiri, berbagai tipu muslihat dan kesombongan. Maka renungan hari ini mengajak kepada kita menginang saudara terkasih, untuk menyadari teguran ini. Kalau selama ini kita ke gereja hanya formalitas, jangan. Lebih bagus kita betul-betul sadar berjumpa. Tenanglah. Ke gereja penuh dengan kedamaian. Tinggalkan seluruh aksesoris itu untuk betul-betul berjumpa dengan Allah. Sekali seminggu, dalam 7 hari engkau berjumpa dengan Allah pemberi keselamatan itu. Jangan serakah, jangan egois dengan dirimu sendiri. Betul-betullah berjumpa. Suka tidak suka, nikmat tidak nikmat, bagaimanapun kondisinya, engkau ke gereja untuk berjumpa dengan Allahmu. Maka tidak ada gereja yang betul-betul berisi dengan keributan. Kalau ada orang yang berkonflik, ribut, pahata-hata, zolman dan segala macamnya, dan huria gorende.
Karena apa? Gereja penuh dengan kedamaian. Semua datang untuk berelasi, berjumpa, keintiman dengan Allah. Selamat berjumpa dengan Allah dengan penuh kedamaian, penuh dengan rasa intim, relasi yang baik dengan Tuhan. Dan jauhkan semuanya keegoisan, keserakahan untuk sepenuhnya tenang berjumpa dengan Allah di tengah-tengah persekutuanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, terlebih ketika persekutuan kami bersama-Mu Tuhan harus benar-benar dengan keintiman, bukan hanya berdasarkan formalitas, tapi kami betul-betul ingin berjumpa dengan-Mu. Kami harus meninggalkan keegoisan kami, meninggalkan keserakahan kami, hanya untuk berjumpa dengan-Mu Sang Pemberi keselamatan. Karena apapun yang kami dapat sampai hari ini itu semua karena kebaikan-Mu, karena keselamatan-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk tidak menjadikan diri kami, bahkan sekeliling kami, termasuk gereja kami Tuhan, sebagai sarang penyamun yang penuh dengan keegoisan, penuh dengan keserakahan. Tapi biarlah cinta kasih, kedamaian senantiasa hidup di tengah-tengah kami. Berkati para jemaat-Mu Tuhan dan para hadirin di mana mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan. Dalam suka ataupun duka, sehat ataupun sakit, Engkau senantiasa menyertai para jemaat-Mu dan para perhadirin-Mu. Kami mau serahkan saat Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang termulia melalui setiap apa yang kami lakukan. Terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua menginang. Jangan lupa esok hari untuk mengikuti pertanyaan pasion terakhir, pasion ketiga di hari Kamis. Dan di malam ini juga ada pasion kedua di gereja kita, sama-sama di pukul 7:30 di hari Rabu dan hari Kamis. Selamat mensyukuri dan merenungkan perjalanan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua menginang. Salam cinta.